7 bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara yang siap menghancurkan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Adapun bala tentara Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membela agama ini dari serangan orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Bala tentara Allah akan menghancurkan siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah salah satu bala tentara Allah yang siap memerangi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Selain manusia, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki 7 bala tentara lainnya yang dahsyat kekuatannya yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Siapa saja mereka? Mari kita simak videonya. Air merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa tenggelamnya kaum Nabi Nuh alaihissalam melalui sebuah banjir besar. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Maka mereka mendustakannya dan tetap dalam kekafiran mereka. Maka mereka ditimpa banjir bandang dalam keadaan zalim, dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan mendustakan Rasul-Nya. Lalu mereka binasa karena tenggelam. Angin. Di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 6-8 disebutkan bahwa angin adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang menyapu bersih kaum Ad atau kaum Nabi Hud. Disapunya kaum Ad ini dikarenakan kesombongan mereka terhadap kehebatan arsitekturnya dan juga penentangan mereka kepada Nabi Hud alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhli khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Artinya, adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Tanah adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang menjungkir balikan kaum Sodom karena perilaku LGBT. Kaum Sodom dijungkir balikan, kemudian dihujani batu dari langit hingga mereka musnah. Hal itu tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 73-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin wa innaha labisabilim muqim.
Artinya, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ketika matahari akan terbit, maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap atau dilalui manusia. Hawa panas, yakni tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka kepanasan seakan-akan terbakar. Hal tersebut sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa'amalaitu lil kafirina thumma akhadhum fa kaifa kana nakir. Artinya, dan penduduk Madian dan telah didustakan Musa, lalu aku tangguhkan azabku untuk orang-orang kafir. Kemudian aku azab mereka, maka lihatlah bagaimana besarnya kebencianku kepada mereka itu. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka minta dilebihkan, dan bila menjual, selalu mengurangi. Allah pun menggazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Petir. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 67 sampai 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa petir adalah tentara Allah yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud atau kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud ini terkenal dengan kesombongannya dalam menentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mereka semua dimusnahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadha alladhina dhalabus sayhatu fa asbahu fi diyarihim dasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan lit-thamud. Artinya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Laut. Laut adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel untuk dibunuh. Laut sebagai salah satu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanzurun. Artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Burung ababil. Di mana burung ababil merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah meluluh lantahkan pasukan Raja Abraha saat mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Batu-batu yang dijatuhkan oleh burung-burung itu tepat mengenai tentara Abraha, sehingga mereka dijadikannya bergelimpangan tak berdaya dan binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah balasan bagi orang yang angkuh dan hendak menghancurkan Ka'bah. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.